Ikannya udah ada, saatnya mikirin nasib perut. Laut buleleng bikin saya nggak mau beranjak. Jadi saya mau olah tuna di atas perahu aja. Nah ini selagi masih fresh, masih baru banget ditangkap, langsung kita olah atau langsung kita proses jadi sashimi. Ini nih enaknya dapat ikan fresh from the ocean. Belum lama diangkat, sekarang tuna segar siap diolah jadi sashimi. Oke. Nah, jadi dari satu tubuh ikan tuna ini dagingnya itu bisa bermacam-macam. Ini dia bagian atas itu biasanya kandungan lemaknya lebih sedikit, sedangkan yang di bawah ini lebih banyak lemaknya. Nah, kalau saya sih lebih suka yang lebih sedikit lemaknya nih. Sashimi itu simple, gak pakai ribet. Ikan segar diiris tipis, disajikan tanpa dimasak. Makanya kualitas ikan jadi kunci utama. Makin segar ikan, makin keluar tuh karakter rasa alaminya. Biasanya kalau dapat tuna di sini diolah jadi apa aja, Bang? Udah ada gini pengepul. Oh, langsung di pengepul. Ya. Tapi kalau masakan Bali yang pakai tuna apa biasanya? Sate. Ya. Sate lilit. Terlilit. Wah, tusuk kepala. Bahan utamanya udah bagus, jadi bumbu dibikin sesantai mungkin. Nggak perlu nutupin rasa asli, cukup nemenin aja. Potongan tomat, rawit, bawang merah, dan daun kemangi jadi pelengkap rasa. Jangan lupa kasih perasan jeruk. Biar makin segar lagi nih. Karena kita makan daging mentah. Jadi kalau misalnya ada amis-amisnya itu bisa dinetralkan pakai lemon. Ini dia sashiminya sudah siap, langsung hap. Sambal matahnya juga udah, sama ada satu lagi shoyu. Buat saya sih rasa ikan original kayak gini tuh oke banget. Gak pakai filter, gak pakai efek, yang ada cuma rasa aslinya. Wah, memang pas banget ya ini, karena barusan ditangkap dan langsung di-handling, jadi dia masih sangat-sangat fresh. Dan kalau kata orang Jepang nih, ada rasa umaminya. Teksturnya itu lembut banget di mulut, jadi nggak perlu banyak kita kunyah, itu bisa langsung ditelan. Nah, kalau ini mau coba dengan cita rasa Bali, yaitu pakai sambal matah. Lembut banget. Wah, ini menarik. Tunanya tetap kerasa fresh, tapi sambal matahnya ngasih ledakan yang bikin melek. Pedas, harum, dan lembut jadi satu. Ini kalau kelihatan serat-serat di antara dagingnya itu ada lemaknya, dan kalau kita makan yang ada lemaknya ini semakin lembut di dalam mulut, apalagi rasanya juga seger banget. Dari Laut Buleleng, perjalanan saya bergeser ke jantung pegunungan Bali di Bangli. Buat pecinta kopi, nama Kintamani tentu nggak asing. Soalnya, kopi dari kawasan ini udah viral banget karena karakter rasanya beda dari kebanyakan kopi di Indonesia. Nah, kopi di Kintamani ini juga punya sifat-sifat yang khusus yang beda dengan kopi lainnya, apalagi karena di kebun ini itu berdekatan sama kebun jeruk, jadi biasanya ini rasa kopinya itu sedikit ada asam-asam jeruknya. Salah satu rahasia kopi Kintamani ada di lokasi tanamnya. Kebun-kebun kopi di sini tumbuh di ketinggian sampai 1.200 meter di atas laut. Suhu yang lebih sejuk bikin buah kopi matang lebih lambat. Proses ini tuh yang ngebentuk karakter rasa jadi lebih kuat. Berarti yang kayak gini boleh dipanen ya, Bu?
Boleh. Boleh ya. Ya. Nah, di sini juga kualitas kopi itu ditentukan dari buah yang dipanen. Ini kalau buah yang dipanen udah mulai merah, itu berarti kualitasnya bagus nanti. Beda sama yang masih kayak gini udah dipanen. Kurang peminat ya, Bu? Kurang. Yang hijau kurang. Kalau ya udah yang begini boleh. Katanya sih kopi Kintamani nggak cuma nikmat buat diseduh, tapi juga bisa dimakan langsung. Wah, saya jadi penasaran nih buat icipin. Manis. Nyaman dari misalnya penyemprotan ya. Penyemprotan nggak pakai semprot ini. Nggak pakai insek ya. Makanya bisa langsung dimakan ya. Misalnya. Jadi minuman sih, semua orang udah tahu gimana kualitas Arabica Kintamani. Tapi yang saya baru tahu, di sini kopi juga punya fungsi lain. Ibu, di sini kan kopi banyak sekali ya. Ya. Ada nggak mungkin fungsi lainnya kopi selain untuk diminum begitu? Untuk masker muka. Oh iya. Diapain biasanya, Bu? Serbuknya itu diisi air langsung di. Oh, langsung. Wah, saya jadi kepo nih, pengen ngerasain khasiat masker kopi Kintamani. Yap, saya kira cerita kopi berakhir saat masuk ke dalam gelas, tapi enggak di Kintamani. Yo, ini ada apa aja nih bahannya? Zaitun, madu, serut. Weh, kompak banget ya. Yuk langsung dibikin, ajarin dong. Nah, ini dia pemanfaatan bubuk kopi selain untuk dikonsumsi di sini itu untuk kecantikan, jadi buat masker wajah. Nah, ini kan tadi dibilang ada 3 bahan lainnya, itu ada yogurt, madu, dan juga minyak zaitun. Itu pun fungsinya beda-beda. Di sini nggak cuma sisa ampas kopi Kintamani yang dipakai untuk perawatan. Bubuk kopi baru juga bisa. Pakai campuran bahan lain biar hasilnya maksimal. Oke, jadi kalau yang pakai minyak zaitun ini itu dipercaya bisa melembabkan sekaligus mencerahkan wajah. Beda-beda ya sama yang yogurt dan juga madu. Kalau yang madu itu biasanya untuk kulit berjerawat dan juga kulit belang. Kalau yang yogurt itu sama saja sebenarnya untuk mencerahkan juga. Jujur aja sih, rasanya agak aneh ya. Mungkin ini pertama kalinya saya ngasih kopi tugas di luar gelas. Udah banyak nggak ini sih? Udah banyak. Banyak banget. Kalau kayak gini ceritanya, tantangannya cuma satu. Menahan godaan buat nggak nyeduh muka sendiri. Kalau udah seperti ini, udah rata, nanti kita diamkan dulu beberapa menit. Ada yang masuk mulut, rasa kopi. Ini sudah selesai kita aplikasikan. Nah, biasanya itu ditunggu sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu 10-15 menit efek maskeran, saya diajak nih buat mengisi waktu dengan main game. Wah, Main game apa tuh biasanya? Apa? Goro-goro ting. Oh, goro-goro ting-ting. Gimana itu? bukan game online atau scrolling layar di HP. Permainan tradisional dari Kintamani ini namanya Goro-Goro Ting Ting. Ini saya diajakin main permainan tradisional namanya Goro-Goro Ting Ting. Saya belum paham sih, jadi ini sambil main, sambil belajar dulu gimana sistem mainnya. Wah, jadi nostalgia nih. Permainan tradisional yang satu ini mirip banget sama yang sering saya mainkan waktu kecil. Kalau dulu sih yang saya ingat, mainan ini tuh namanya ular naga panjangnya. Ayo, makin susah lagi karena mainnya di sungai nih. Kalau dipikir-pikir, dulu orang bisa seru-seruan tanpa layar, tanpa internet. Vibes-nya tetap seru, bikin sampai lupa waktu.
lumayan ya, ini mainan sambil olahraga. Jadi bukan cuma nungguin masker kering aja. Tapi ini kayaknya udah kering. Kita bilas ya. Oke, yuk kita bilas karena kita semua capek. Sungai yang jadi lokasi kami mengalir dari aliran air terjun. Lokasinya dekat, jadi bisa cuci muka sekalian cuci mata kan? Tempat bilasnya aja nggak biasa ya. Ini ada air terjun Pelisan. Jadi kalau bisa dilihat, keren banget dia airnya keluar dari sumber-sumber air yang ada di batu di atas ini. Abis dimanja serbuk kopi Kintamani, sekarang giliran air pegunungan yang membilasnya. Tempatnya pun bukan sembarang tempat. Air terjun Pelisan di Desa Langgahan, Kintamani, Bangli. Ini detus airnya lagi kenceng banget. Tapi langsung bersih. Oh. Jujur aja, begitu sampai di sini, saya langsung paham. Selain cantik dan asri, air terjun Pelisan terasa sejuk dan bersahabat. Meski airnya cukup deras. Tapi kalian semua happy nggak hari ini? Happy. Aku pun juga happy udah diajarin rahasia kulit mulus ala wanita Bali. Jadi mulai pakai dari masker organik sampai dibilas di air terjun Pelisan ini. Rasanya sangat menyegarkan dan bahkan sekarang kulit saya semakin lembut. Tunggu. Ini enak banget emang. Meskipun kita bekerja, tapi sama aja kayak olahraga sambil bersenang-senang. Di pinggir pantai, kena angin sepoi-sepoi, kita menari di atas tinjung.